Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya binti Halimatul Zahra dari Prodi Ilmu Hadis semester 3 akan mempresentasikan tugas Tahrij Al-Hadis yang berjudul Tahrij Al-Hadis melalui lafal pada matan hadis. Yang pertama, pengertian Tahrij Al-Hadis. Dalam Kamus Lisan Al-Arab disebutkan definisi tahrij secara bahasa berasal dari huruf kha, ra, dan jim yang berarti tampak atau jelas. Secara terminologi, tahrij menurut ahli hadis berarti bagaimana seseorang menyebutkan dalam kitab karangannya suatu hadis dengan sanadnya sendiri. Yang kedua, seorang pengarang kitab menyebutkan hadis-hadis yang tertera dalam suatu kitab sebelumnya dengan sanad-sanad miliknya sendiri. Dan ada kesamaan dalam sanadnya itu dengan sanad pengarang kitab sebelumnya pada pihak gurunya atau yang di atasnya. Yang ketiga, menisbatkan hadis-hadis kepada para ulama hadis yang menyebutkannya dalam kitab-kitab mereka, baik yang berupa jawami, sunan, atau musnad. Ada beberapa macam metode mentahrijkan hadis yang akan saya bahas, yaitu metode tahrij melalui lafal pada matan hadis. Metode ini bergantung pada kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, baik itu berupa isim atau fiil. Huruf-huruf tidak digunakan dalam metode ini. Hadis-hadis yang dicantumkan hanyalah yang pada bagian hadis. Adapun ulama-ulama yang meriwayatkannya dan nama kitab-kitab induknya dicantumkan di bawah potongan hadis-hadisnya. Kelebihan metode tahrij hadis melalui lafal matan hadis. Yang pertama, metode ini mempercepat pencarian hadis-hadis. Yang kedua, para penyusun kitab-kitab tahrij dengan metode ini membatasi hadis-hadisnya dalam beberapa kitab-kitab induk dengan menyebutkan nama kitab, juz, bab, dan halaman. Yang ketiga, memungkinkan pencarian hadis melalui kata-kata apa saja yang terdapat dalam matan hadis. Yang selanjutnya, kekurangan metode tahrij hadis melalui lafal matan hadis. Yang pertama, keharusan memiliki kemampuan bahasa Arab beserta perangkat ilmu-ilmunya yang memadai, karena metode ini menuntut untuk mengembalikan setiap kata-kata kuncinya pada kata dasarnya. Yang kedua, metode ini tidak menyebutkan perawi dari kalangan sahabat. Untuk mengetahui nama sahabat yang menerima hadis dari Nabi SAW, mengharuskan kembali pada kitab-kitab aslinya setelah mentahrijkan dalam kitab ini. Yang ketiga, terkadang suatu hadis tidak didapatkan dengan satu kata, sehingga orang mencarinya harus menggunakan kata-kata yang lain. Ada beberapa kamus hadis yang khusus untuk mentahrij hadis dari kitab-kitab induk tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kitab Hidayatu Al-Bari ila Tartibi Ahadisti Al-Bukhari. Kamus khusus untuk mencari hadis dalam Sahih Bukhari. Pengarang kamus ini adalah Abdul Ar-Rahim Ambar Al-Misri Al-Tahrawi. Dalam kamus ini, lafazul hadis disusun berdasarkan urutan huruf abjad Arab. Hadis-hadis yang dikemukakan secara berulang-ulang dalam Sahih Bukhari tidak dimuat secara berulang dalam kamus ini. Dengan demikian, perbedaan lafal dalam matan hadis riwayat Bukhari tidak dapat diketahui lewat kamus ini. Berhubung lafal-lafal hadis yang dimuat dimulai dari awal matan hadis, maka pemakai kamus yang tidak mengetahui awal matan hadis akan kesulitan dalam menggunakannya. Yang kedua, Fihrusun Al-Tartibi Ahadisti Sahihi Muslim. Kamus ini ditulis oleh Muhammad Fuad Abdul Al-Baqi. Hal-hal yang dimuat dalam kamus tersebut adalah: yang pertama, daftar urut judul-judul kitab dalam arti bagian dan bab yang terdapat dalam Sahih Muslim. Dalam daftar ini dikemukakan juga angka-angka hadis yang membahasnya dan angka-angka juz yang memuatnya. Yang kedua, daftar nama para sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis yang termuat dalam Sahih Muslim lengkap dengan angka hadis yang mereka riwayatkan. Yang ketiga, daftar awal matan hadis dalam bentuk sabda. Daftar ini tersusun menurut abjad. Dalam daftar tersebut diterangkan juga nomor-nomor hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bila kebetulan apa yang diriwayatkan oleh Muslim tersebut diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga. Yang keempat, lafal-lafal penting serta lafal-lafal yang dinilai asing. Lafal tersebut disusun berdasarkan abjad dan disertai dengan nomor-nomor hadis yang memuat lafal tersebut. Yang kelima, mentahrijkan metode tahrij ini dapat menggunakan kitab Al-Mujam Mufahras li Al-Fazil Hadisin Nabawi.
Contoh dalam metode tahrij ini misal terdapat dalam hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal tergantung dari niat. Hadis ini dapat ditelusuri dari lafal al-a'mal dari ain sebagai huruf awal dari kata dasar al-a'mal, yakni amal atau amalan. Para penulis kitab ini setelah menulis matan-matan hadis, kemudian mencantumkan simbol-simbol dengan menggunakan huruf-huruf hijaiyah yang berisi informasi mengenai orang-orang yang meriwayatkan. Simbol-simbol yang berisi tentang nilai dari setiap hadis yang ditulisnya. Simbol-simbol yang menginformasikan tentang nama-nama perawi atau penulis kitab hadis itu diantaranya yang pertama huruf kha, berarti Bukhari dalam kitab sahihnya. Yang kedua mim, berarti Muslim dalam kitab sahihnya. Yang ketiga qaf, berarti mutaqaf alaih. Yang keempat dal, berarti Abu Daud dalam kitab sunannya. Yang kelima ta, berarti Al-Tirmizi dalam kitab sunannya. Yang keenam nun, berarti Al-Nasai dalam kitab sunannya. Yang ketujuh ha, berarti Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Yang kedelapan hamim, berarti hadis riwayat Ahmad bin Hambal dalam kitab musnadnya. Yang kesembilan amma, berarti hadis riwayat Abdullah bin Ahmad dalam kitab zawaidnya. Yang ke-10 kaf, berarti hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab mustadraknya. Yang ke-11 khoda, berarti hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Yang ke-12 takho, berarti hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tarikh. Yang selanjutnya shod, berarti hadis riwayat Sa'id bin Manhur dalam kitab sunannya. Yang selanjutnya ain, berarti hadis riwayat Abu Ya'la dalam kitab musnadnya. Dan aql, berarti hadis riwayat Al-Aqili dalam kitabnya Al-Du'afa, dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan simbol-simbol yang dipakai untuk menandai nilai atau kualitas hadis adalah yang pertama shod, berarti sahih. Yang kedua ha, berarti hasan. Dan yang ketiga dho, berarti dhaif. Baik, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.